Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran IPA. Kali ini kita akan mempelajari tentang bioteknologi. Setiap makhluk hidup memiliki peran dan manfaat bagi kehidupan manusia. Banyak teknologi yang dikembangkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan makhluk hidup yang lain seperti dengan memanfaatkan bakteri dan jamur. Bioteknologi berasal dari kata bios, yaitu agen hidup, tekno, yaitu teknik atau rekayasa, dan logos, artinya ilmu. Bioteknologi merupakan penggunaan organisme untuk memecahkan suatu masalah untuk menghasilkan produk yang berguna. Jadi, kesimpulannya bioteknologi adalah seperangkat teknik yang memanfaatkan organisme hidup atau bagian organisme hidup untuk menghasilkan atau memodifikasi produk, meningkatkan kemampuan tumbuhan dan hewan, mengembangkan mikroorganisme khusus yang berguna bagi kehidupan manusia. Sejarah perkembangan bioteknologi. Pada tahun 1917, Karl Ehrlich mengenalkan istilah bioteknologi. Pada tahun 1943, penisilin diproduksi secara massal. Kita tahu bahwa penisilin adalah suatu antibiotik yang dapat membunuh kuman-kuman penyakit. Dan pada tahun itu, sedang bergejolak Perang Dunia Kedua, sehingga menyebabkan banyak prajurit yang mengalami luka akibat perang. Oleh sebab itu, dikembangkanlah antibiotik penisilin secara massal. Pada tahun 1955, Watson and Crick menemukan struktur DNA. Pada tahun 1973 sampai 1978, diproduksi antibodi monoklonal, insulin mulai dikembangkan dalam bakteri Escherichia coli, kemudian vaksin dihasilkan dari teknologi rekombinan, pengembangan teknologi plasmid, rekayasa genetika, publikasi PCR atau polymerase chain reaction. Pada tahun 1990 sampai 1997, percobaan terapi gen somatik pada manusia, contohnya pada cloning domba Dolly. Pada tahun 2000 sampai sekarang, dikembangkanlah tanaman transgenik, konstruksi monyet transgenik yang mengandung gen GFP dari sejenis ubur-ubur. Dalam bioteknologi, ada 3 hal pokok yang harus ada. Yang pertama, adanya bahan sebagai input. Yang kedua, mekanisme pengolahan sebagai proses. Dan yang ketiga, adanya produk sebagai output. Batasan dalam bioteknologi, yang pertama, ada agen biologis, kemudian pendayagunaan secara teknis dan industri, dan produk jasa yang diperoleh. Perkembangan bioteknologi dibagi 2, yaitu bioteknologi konvensional yang mulai berkembang sejak tahun 1857 oleh Louis Pasteur dengan menemukan hasil fermentasi pada mikroorganisme. Pada tahun 1920, proses fermentasi tadi melibatkan mikroorganisme dan digunakan untuk membuat larutan alkohol. Ciri-ciri bioteknologi konvensional dalam prosesnya tidak steril, jumlahnya terbatas, dan kualitasnya tidak terstandar. Sedangkan bioteknologi modern dalam proses pembuatannya steril, kemudian jumlahnya banyak dan kualitasnya terstandar. Kita akan membahas tentang bioteknologi konvensional. Contoh bioteknologi konvensional yang dikembangkan pada saat ini yaitu pada pembuatan tape, wine, sake, soyu, nata de coco, yogurt, kefir, keju, oncom, roti, dan kecap. Fermentasi dibagi 2, yaitu secara aerob adalah proses fermentasi yang memerlukan oksigen untuk mengubah gula menjadi asam pirufat dan karbon dioksida. Sedangkan fermentasi anaerob yaitu proses fermentasi yang tidak memerlukan oksigen. Dengan mengubah gula menjadi asam pirufat
asetaldehid, alkohol, dan asam laktat. Fermentasi yaitu proses perubahan substrat menjadi produk tertentu dengan bantuan mikroba. Contoh pada pembuatan keju, yogurt, minuman alkohol, cuka, acar, sosis, kecap, dan yang lainnya. Fermentasi yaitu pengubahan mikroba untuk mengubah senyawa gula menjadi senyawa yang lain. Dalam bidang farmasi, dikembangkanlah produk antibiotik. Kemudian dalam perubahan kertas dengan teknik biopulping, yaitu proses pembuatan bubur kayu atau pulp dan kertas biasa yang biasanya dilakukan dengan bahan kimia, yaitu biosulfit, soda api, dan garam sulfida yang jika dibuang ke lingkungan dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Pada proses biopulping, yaitu bahan-bahan kimia tadi digantikan oleh sejenis mikroba yang digunakan untuk mengeluarkan enzim dan mendegradasi senyawa lignin dalam bubur kayu. Nah, mikroba ini terdiri dari golongan jamur yang bisa melapukan senyawa lignin sehingga tidak mencemari lingkungan. Kemudian pembuatan etanol atau alkohol secara sintetis dan bioplastik. Kita tahu bahwa plastik dapat mencemari lingkungan karena sulit diuraikan di dalam ekosistem. Nah, penggunaan bioplastik yaitu plastik yang dihasilkan dari senyawa yang mengandung lignin dan dirubah menjadi senyawa plastik dan tidak mencemari lingkungan karena dapat diuraikan. Fermentasi atau peragian. Pada proses kimia, fermentasi tadi adalah perubahan senyawa gula menjadi alkohol dan karbon dioksida. Proses kimianya yaitu amilum C6H10O5 ditambah air kemudian diuraikan oleh aspergillus menjadi senyawa glukosa. Senyawa glukosa oleh jamur Saccharomyces cerevisiae dirubah menjadi senyawa alkohol C2H5OH plus karbon dioksida atau CO2. Jika fermentasi tersebut dibiarkan di udara terbuka, ketika diuraikan oleh acetobacter aceti, senyawa tersebut menjadi senyawa asam cuka atau CH3COH plus air atau H2O. Senyawa ini dapat diterapkan pada proses pembuatan tapai. Jadi, pada proses pembuatan tapai terjadi pemecahan amilum atau pati menjadi glukosa. Nah, proses ini dibantu oleh jamur aspergillus, sehingga tape tersebut terasa manis. Glukosa yang dihasilkan dari proses tersebut difermentasi menjadi alkohol oleh jamur Saccharomyces cerevisiae. Nah, proses ini menyebabkan tapai memiliki aroma khas. Proses fermentasi yang dilakukan mikroorganisme dalam pembuatan tapai secara anaerob, artinya proses tersebut tidak membutuhkan oksigen. Jadi, apabila tapai dibiarkan di udara terbuka, lama-kelamaan rasanya menjadi asam karena sudah menjadi asam cuka yang diuraikan oleh bakteri Acetobacter aceti. Fermentasi atau peragian. Contoh, pada keju. Berbagai jenis bakteri seperti Streptococcus thermophilus dan Streptococcus bulgaricus dapat memfermentasikan susu menjadi keju. Enzim yang diperlukan untuk menghasilkan keju adalah enzim Rennet yang mengandung chymosin yang dapat menggumpalkan kasein atau protein susu. Yogurt dibuat melalui fermentasi bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptomyces thermophilus. Kuda bakteri tersebut akan menguraikan laktosa menjadi asam laktat. Efek lain dari fermentasi adalah pecahnya protein pada susu
yang menyebabkan susu menjadi kental. Dalam proses pembuatan yogurt, susu harus dididihkan terlebih dahulu pada suhu sekitar 85-90 derajat Celcius agar bakteri lain mati dan protein dalam susu mengalami denaturasi atau mengumpal. Nah, bakteri asam laktat dapat mengubah laktosa yang terkandung dalam susu menjadi asam laktat. Asam laktat inilah yang menyebabkan rasa asam pada yogurt. Akibat dihasilkannya asam laktat, pH susu menjadi turun. Turunnya pH menyebabkan denaturasi protein dan pelepasan kalsium serta fosfat dari protein kasein. Akibatnya, protein menjadi tidak stabil dan mengalami pengendapan. Nah, proses inilah yang menyebabkan yogurt mengalami tekstur yang kental. Proses fermentasi tadi yang mengubah laktosa berlangsung secara anaerob, yaitu pengubahan asam laktat sehingga menggumpal. Nah, yogurt sebaiknya disimpan pada suhu 4 derajat Celcius untuk mengurangi aktivitas mikroba. Fermentasi pada wine, sake, dan bir. Dalam fermentasi tersebut, ragi akan menguraikan gula dari anggur dan mengubahnya menjadi etanol dan karbon dioksida. Jenis wine tergantung pada jenis bahannya dan ragi yang digunakan, umumnya dari jenis Saccharomyces cerevisiae. Nata de coco terbuat dari air kelapa, nata de pina dari air nanas, nata de soya dari limbah tahu. Dibantu dengan Acetobacter psyllinum ditumbuhkan pada substrat tersebut dan diberi pada air kelapa. Diramkan beberapa hari dan air tersebut menjadi gumpal sehingga menjadi nata de coco. VCO atau Virgin Coconut Oil. Santan kelapa merupakan bagian atas yang diberikan pada inokulum Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, dan diramkan beberapa hari sehingga menjadi minyak kelapa murni atau VCO. Tempe merupakan fermentasi kedelai dengan menggunakan jamur Rhizopus oligosporus, Rhizopus solinifer, Rhizopus argicus. Jamur yang tumbuh pada kedelai menghidrolisis senyawa kompleks kedelai menjadi senyawa sederhana yang mudah dicerna dan bernilai gizi tinggi. Kecap terbuat dari kedelai dengan fermentasi jamur Aspergillus venti dan Aspergillus oryzae. Fermentasi terbukti yang pertama, protein akan diubah menjadi protein terlarut dan karbon dioksida diubah menjadi gula reduksi. Kemudian fermentasi yang kedua, gula yang dihasilkan dari kecap diubah menjadi komponen asam amino yang menghasilkan aroma dan rasa kecap. Roti, proses fermentasi pada roti. Ragi yang mengubah gula dan karbohidrat di dalam tepung menjadi gas karbon dioksida dan alkohol. Mikroba pada ragi roti adalah Saccharomyces cerevisiae. Gluten yang terbentuk pada adonan roti menyebabkan roti mengembang. Berikut tabel pada fermentasi bioteknologi konvensional. Tempe dengan bahan kedelai, mikrobanya adalah Rhizopus oligosporus. Kecap, bahan kedelai, mikrobanya Aspergillus venti. Yogurt, bahannya susu, mikrobanya adalah Lactobacillus bulgaricus. Keju dengan bahan susu, mikrobanya adalah Lactobacillus casei. Oncom, bahannya adalah ampas tahu atau ampas kacang, mikrobanya adalah Neurospora crassa. Tape dengan bahan singkong atau beras ketan, mikrobanya adalah Saccharomyces cerevisiae. Sayur asin, yaitu bahannya sawi, mikrobanya adalah Lactobacillus plantarum. Mentega dengan bahan susu, mikrobanya adalah Streptococcus lactis. Nata de coco dengan bahan air kelapa, mikrobanya adalah Acetobacter psyllinum. Wine dengan bahan sari buah, bisa dari sari buah anggur, kiwi, atau buah-buahan yang rasanya asam. Mikrobanya adalah Saccharomyces cerevisiae. Kefir
yaitu dengan bahan susu, mikrobanya adalah Lactobacillus acidophilus. Bioteknologi modern, yaitu bioteknologi yang dikembangkan dengan teknik-teknik yang menggunakan metode ilmiah. Contoh pada proses cloning, PCR atau polymerase chain reaction, kultur jaringan, DNA rekombinan, hibridoma, hibridisasi DNA. Contoh bioteknologi modern yang pertama adalah protein sel tunggal atau single cell protein. Merupakan bahan makanan yang mengandung protein tinggi yang berasal dari mikroba. Protein sel tunggal memiliki keuntungan, laju pertumbuhan cepat, steril dan tidak tergantung pada iklim, serta memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan protein hewani dan protein nabati. Protein sel tunggal atau single cell protein mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Contoh mikroba yang menghasilkan protein sel tunggal dari jenis ganggang yaitu Chlorella, Spirulina, dari jenis jamur yaitu Candida utilis dan Candida lipolytica, Saccharomyces cerevisiae, Fusarium, dan Paecilomyces varioti. Contoh yang kedua dalam produksi antibiotik. Antibiotik merupakan obat yang digunakan untuk membunuh kuman bakteri yang menyebabkan penyakit. Contoh antibiotik yang dihasilkan pada proses bioteknologi modern, yang pertama penisilin, mikrobanya adalah Penicillium, streptomycin yaitu Streptomyces, tetracycline yaitu Streptomyces, rifamycin, mikrobanya Nocardia, chloramphenicol, mikrobanya Cephalosporium, fumagillin, mikrobanya Aspergillus, bleomycin, mikrobanya Streptomyces verticillum. Nah, jenis-jenis antibiotik ini dapat membunuh kuman penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan penumbuhan sel jaringan pada medium yang mengandung zat hara yang sesuai dengan kebutuhan jaringan secara in vitro. Jaringan yang ditumbuhkan pada medium padat akan membentuk kalus, yaitu kumpulan sel yang bentuknya tidak beraturan. Kalus dipecah menjadi bagian kecil dan ditumbuhkan pada medium baru dan menjadi tanaman baru. Tahapan kultur jaringan. Yang pertama mempersiapkan media, kemudian penanaman dalam kultur, organogenesis, amplifikasi anakan, dan penanaman dalam tanah. Kultur jaringan merupakan suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman menjadi sekelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dalam kondisi aseptik atau steril, sehingga bagian tanaman tersebut bisa dapat memperbanyak diri hingga tumbuh menjadi tanaman baru yang sifatnya sama. Teknik kultur jaringan memanfaatkan prinsip perbanyakan tumbuhan secara vegetatif. Berbeda dengan teknik perbanyakan tumbuhan secara konvensional, teknik kultur jaringan dilakukan dalam kondisi aseptik di dalam botol kultur dengan medium dan kondisi tertentu. Karena itu, teknik ini seringkali disebut kultur in vitro atau penumbuhan jaringan di dalam botol kultur dengan medium dan kondisi tertentu. Teori dasar dari kultur ini adalah sifat totipotensi sel, yaitu bahwa setiap bagian tanaman dapat berkembang biak karena seluruh bagian tanaman terdiri atas jaringan-jaringan hidup. Oleh karena itu, semua organisme baru yang berhasil ditumbuhkan akan memiliki sifat yang sama persis dengan induknya. Metode perbanyakan tanaman dan penyilangan secara in vitro dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu dengan perbanyakan tunas dari mata tunas apikal, melalui pembentukan tunas adventif, dan embriogenesis somatik, baik secara langsung maupun melalui tahap pembentukan kalus. Ada beberapa tipe jaringan yang digunakan sebagai explant dalam pengerjaan kultur jaringan. Pertama adalah jaringan muda yang belum mengalami diferensiasi dan masih aktif membelah
atau masih bersifat meristematik, sehingga memiliki kemampuan regenerasi yang tinggi. Dalam hal ini diambil sampel jaringan dari daun, kemudian ditumbuhkan pada medium agar, sehingga tumbuh menjadi kalus. Kalus dipisahkan dan dikultur menjadi sel-sel tunggal. Setelah tumbuh menjadi planted, yang terbentuk menjadi tanaman baru dan siap dipindahkan ke medium tanah. Antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal merupakan protein yang dibuat di laboratorium yang bekerja dengan meniru kemampuan antibodi untuk melawan virus dan patogen berbahaya lain. Contoh, etesevimab dan balmanivimab yang efektif untuk melawan virus SARS-CoV. Di Korea Selatan dikembangkanlah antibodi monoklonal yaitu Redgamifab untuk meredakan gejala ringan sampai sedang virus COVID-19. Dapat juga menetralkan varian alfa, beta, delta, dan gamma. Di Inggris, terapi antibodi monoklonal dapat menurunkan resiko kematian pada gejala COVID-19. Rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah manipulasi gen suatu organisme untuk mengubah susunan genetik dari sel untuk menghasilkan gen-gen yang unggul. Melalui rekayasa genetika, suatu tanaman dapat direkayasa sifat menjadi lebih unggul, tahan hama, dan produksi yang lebih banyak. Bagaimana cara membuat tanaman hasil rekayasa genetika atau tanaman transgenik? Teknik rekayasa genetika dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu menyiapkan potongan DNA yang mengandung gen tertentu, misalnya gen tahan serangan hama dari makhluk hidup yang lain. Pemotongan DNA dibantu oleh enzim restriksi atau enzim pemotong. Yang kedua, menyiapkan vektor atau perantara, misalnya menggunakan plasmid TI yang diambil dari bakteri AT atau Agrobacterium tumefaciens atau bakteri yang berbentuk sirkuler dan mampu melakukan duplikasi secara mandiri. Secara alami, plasmid dapat ditransfer ke dalam sel lain dengan membawa gen tertentu. Menggabungkan atau merekombinasi potongan DNA yang mengandung gen tertentu dengan plasmid TI yang telah mengandung gen tahan serangan hama. Yang keempat, memasukkan plasmid TI yang telah mengandung gen tahan serangan hama pada sel-sel tanaman. Tanaman akan mendapatkan DNA yang mengandung gen tahan serangan hama dan tumbuh menjadi tanaman yang memiliki sifat tahan terhadap serangan hama. Kita sama-sama tahu bahwa bakteri cepat sekali membelah. Sifat cepat sekali membelah diambil sifatnya, kemudian ke dalam bakteri tersebut disisipkan gen yang diinginkan, yaitu gen tahan hama, kemudian membentuk plasmid, hasil rekombinasi gen yang sudah disisipkan gen tahan hama. Plasmid TI tadi, hasil rekombinasi gen, dimasukkan ke dalam sel tanaman, sehingga kromosom tanaman yang tersisipi DNA baru yang dibawa oleh plasmid TI mengandung gen sifat tahan hama, sehingga tanaman tersebut memiliki sifat tahan hama dan tidak memerlukan pestisida untuk membunuh atau mematikan hama dan penyakit yang menyerang tanaman tersebut. Melalui rekayasa genetika dapat dikembangkan kacang tanah dan kacang kedelai yang tidak menimbulkan reaksi alergi. Jenis tanaman lain hasil rekayasa genetika adalah beras, yang mengandung vitamin A, golden rice, dan zat besi. Padi dari jenis golden rice dapat dikembangkan dengan menyisipkan gen beta-karoten dari tanaman wortel. Inilah contoh dari padi golden rice yang mengandung vitamin A yang disisipkan gen beta-karoten dari gen wortel. Kemudian, tanaman broko flower. Hasil dari penggabungan tanaman brokoli dan cauliflower atau kembang kol. Tanaman jagung manis disisipkan gen dari
beta-karotin tanaman wortel sehingga jagung manis mengandung vitamin A. Pepaya California, jambu kristal, dan kedelai impor yang digunakan sebagai bahan baku tempe dan tahu. Semangka tanpa biji, tomat transgenik. Nah, itulah contoh-contoh dari tanaman transgenik. Pada bioteknologi peternakan, untuk meningkatkan produksi susu dilakukan dengan memproduksi hormon bovin somatotrofin atau BST yang disuntikan pada sapi perah atau dengan cara membuat sapi perah transgenik yang mampu memproduksi hormon BST lebih banyak, kaya protein, dan rendah lemak. Nah, inilah contoh sapi transgenik. Sapi transgenik tahan terhadap penyakit mastitis, yaitu penyakit pembengkakan pada kelenjar susu yang disebabkan oleh infeksi bakteri Staphylococcus aureus. Pengembangan sapi transgenik dilakukan dengan cara memasukkan gen pengkode enzim lysostafin yang diambil dari bakteri Staphylococcus simulan. Melalui rekayasa genetika dapat dikembangkan pula sapi yang mampu menghasilkan daging yang berkualitas dan mampu tumbuh dengan lebih cepat. Cloning. Cloning yang dikembangkan saat ini yang sudah berhasil pada domba doli, yaitu dengan mengambil ovum dari donor dan sel somatik dari donor yang lain. Sel ovum dari donor dikeluarkan inti selnya, kemudian dimasukkan inti sel dari donor yang lain sehingga menjadi embrio. Embrio mengalami blastosis, kemudian menjadi induk angkat dan menghasilkan klon atau domba doli. Tapi usia klon yang dihasilkan dari proses cloning usianya sama dengan induknya karena selnya sama. Insulin sintetis atau humulin. Hormon insulin dihasilkan oleh pankreas manusia. Untuk menghasilkan hormon insulin, DNA mengkode insulin dalam pankreas diambil, kemudian DNA tersebut direkombinasi ke dalam vektor atau plasmid. Plasmid yang mengandung DNA pengkode insulin dimasukkan ke dalam sel bakteri E. coli. Sehingga bakteri E. coli yang mengandung DNA pengkode insulin mampu menghasilkan hormon insulin. Selanjutnya insulin yang dihasilkan dimurnikan dan dikemas untuk diberikan pada pasien diabetes mellitus. Nah, inilah skema dari proses pembentukan insulin sintetis atau humulin. Untuk menghasilkan hormon insulin, DNA yang mengkode hormon insulin dalam sel pankreas diambil. Selanjutnya DNA tersebut direkombinasi ke dalam vektor atau perantara, misalnya plasmid, menggabungkan atau merekombinasi potongan DNA yang mengkode gen tersebut dengan vektor. Nah, plasmid yang telah mengandung DNA pengkode hormon insulin dimasukkan ke dalam sel bakteri. Sehingga bakteri E. coli yang mengandung DNA pengkode hormon insulin dan memiliki DNA tersebut dapat menghasilkan hormon insulin. Vaksin. Vaksin merupakan virus yang dilemahkan. Virus memiliki protein khusus pada permukaan selnya. Jika protein ini dimasukkan ke dalam sel tubuh manusia, maka sel darah putih terutama pada limfosit beta akan mengenali protein tersebut dan membelah menjadi sel plasma dan sel memori. Sel plasma akan menghasilkan antibodi dan melepaskannya ke dalam cairan tubuh. Sel memori akan tetap mengikat antibodi untuk digunakan ketika ada virus yang sebenarnya masuk ke dalam tubuh, sehingga tubuh dapat melawan kuman tersebut. Nah, inilah skemanya.
Vaksin dapat berupa bakteri dan virus yang dilemahkan atau merupakan bagian kecil dari tubuh bakteri atau virus. Jika protein ini dimasukkan ke dalam sel tubuh manusia, maka sel darah putih atau limfosit B akan mengenali protein tersebut dan membelah menjadi sel plasma dan sel memori. Saat ini ilmuwan telah menghasilkan vaksin yang lebih aman dengan menggunakan teknik-teknik dalam bioteknologi. Ilmuwan tersebut telah berhasil mengisolasi gen yang mengkode protein yang terdapat pada permukaan bakteri dan virus tersebut. Gen tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam sel Saccharomyces. Nah, sel Saccharomyces yang berkembang biak akan menghasilkan protein yang sama dengan protein yang terdapat pada permukaan luar bakteri atau virus yang tidak berbahaya bagi tubuh. Antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal adalah antibodi yang spesifik untuk satu jenis antigen yang dihasilkan oleh satu jenis sel limfosit beta yang merupakan hasil cloning dari sel induk. Antibodi monoklonal umumnya dihasilkan dari kultur sel hasil fusi atau penggabungan sel mielema atau sel tumor dan sel limfosit beta dari tikus atau kelinci. Untuk menghasilkan antibodi monoklonal, tikus atau kelinci diimunisasi terlebih dahulu dengan antigen tertentu. Akibatnya, sel limfosit beta dari kelinci akan mengenali antigen tersebut dan akan membentuk antibodi. Sel limfosit selanjutnya difusikan dengan sel tumor membentuk sel hibridoma. Dengan memanfaatkan sifat dari sel tumor yang cepat membelah, ketika bergabung dengan sel limfosit tadi membentuk sel hibridoma. Penggabungan sel tumor ini dimasukkan agar sel limfosit dapat terus membelah menghasilkan antibodi. Sel hibridoma kemudian diseleksi untuk selanjutnya dikultur sehingga dapat lebih banyak menghasilkan antibodi. Antibodi yang dihasilkan selanjutnya dimurnikan dan dikemas untuk digunakan sebagai terapi. Misalnya untuk terapi artritis atau radang sendi, penolakan pada saat transplantasi organ, pada terapi kanker sel darah putih, kanker payudara, dan jenis-jenis kanker yang lainnya. PCR atau polymerase chain reaction. Akhir-akhir ini digunakan untuk mendeteksi apakah seseorang terindikasi COVID atau tidak. Dengan memanfaatkan metode pemeriksaan virus SARS-CoV dengan mendeteksi DNA virus. Uji ini akan didapatkan hasil apakah seseorang positif atau tidak COVID-19. PCR tidak hanya digunakan untuk mendeteksi COVID-19 saja, tapi dapat juga digunakan untuk mendeteksi virus-virus yang lain yang menyerang tubuh manusia. Bioteknologi lingkungan. Pernahkah kalian mendengar informasi tentang pencemaran lingkungan oleh air laut oleh tumpahan minyak? Sampai saat ini sudah beberapa kali terjadi kasus pencemaran air laut oleh tumpahan minyak di perairan Indonesia. Contohnya di Kepulauan Seribu, Pantai Balikpapan, dan Pantai Laut Timur. Pencemaran minyak di lautan dapat berasal dari ladang minyak bawah tanah, operasi kapal tanker, perbaikan atau perawatan kapal, tangki bahan bakar kapal, kecelakaan kapal tanker, dan limbah industri. Pencemaran air laut oleh minyak dapat menyebabkan ikan, kepiting, udang, dan terumbu karang menjadi mati. Dampak lain dari pencemaran tersebut adalah rusaknya ekosistem bakau karena lapisan tersebut yang berada di permukaan laut akan dapat menutupi akar bakau dan mengakibatkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada akar bakau menjadi kurang.
Dalam jangka waktu lama, tanaman bakau akan mati. Upaya yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan bakteri Pseudomonas yang digunakan untuk memecah molekul minyak sebagai sumber energinya menjadi karbon dioksida. Untuk mempercepat proses tersebut, para ilmuwan menambahkan senyawa kalium fosfat dan urea. Pemanfaatan bakteri Pseudomonas tersebut diistilahkan dengan bioremediasi. Proses bioremediasi juga dapat dilakukan oleh tumbuhan bakau, atau istilahnya fitoremediasi. Akar tanaman bakau dapat membersihkan perairan di sekitarnya. Begitu juga dengan tanaman eceng gondok, dapat membersihkan kolam yang ada di sekitarnya dari polutan. Di darat dapat digunakan tanaman matahari, bunga matahari yang dapat menetralisir polutan di sekitarnya. Nah, tanaman-tanaman ini disebut tanaman fitoremediasi karena dapat membersihkan polutan di sekitarnya. Dan beberapa juga tanaman yang lain seperti sansevieria atau nama lainnya lidah mertua. Bioteknologi forensik. Forensik merupakan aplikasi teknik-teknik dan metode ilmiah yang digunakan untuk menginvestigasi sebuah kejahatan atau tindak kriminal. Pada awalnya, untuk mencari atau menginvestigasi pelaku suatu tindak kejahatan hanya menggunakan tes sidik jari saja. Namun, dengan berkembangnya bioteknologi, telah ditemukan teknik investigasi yang lebih akurat melalui teknik DNA fingerprint atau sidik DNA. DNA fingerprint adalah teknik yang dilakukan untuk mengidentifikasi seorang berdasarkan pada profil pita DNA. Ada dua aspek yang digunakan dalam DNA fingerprint, yaitu adanya keseragaman dan variasi profil DNA pada satu individu. Prosedur DNA fingerprint memiliki kesamaan dengan teknik investigasi menggunakan tes sidik jari. Dalam tes sidik jari dilakukan pencocokan profil sidik jari seseorang. Sementara itu, pada DNA fingerprint dilakukan pencocokan profil DNA individu. DNA dapat digunakan sebagai acuan dalam investigasi karena profil DNA unik pada setiap individu dan memiliki keterkaitan dengan profil DNA dalam satu keluarga. Dampak bioteknologi. Yang pertama, dampak terhadap lingkungan. Tanaman atau hewan transgenik memiliki susunan gen yang telah dimodifikasi, baik ditambahkan atau dilakukan pengurangan pada organisme tersebut. Nah, organisme ini jika tidak dikelola dengan baik akan dapat mencemari keanekaragaman gen atau plasma nutfah yang ada di lingkungan alami. Proses pencemaran itu disebut dengan polusi gen. Misalnya, tadi pengembangan pada tanaman jagung transgenik yang tahan terhadap herbisida. Jika tanaman jagung ini ditanam di lahan alami, maka serbuk sari dapat membawa gen jagung transgenik dan menyerbuki jagung alami. Penyerbukan seperti ini menyebabkan gen-gen pada jagung alami terkontaminasi dengan gen-gen tanaman jagung transgenik. Sifat unggul ini membuat petani lebih cenderung menanam tanaman transgenik dan tidak lagi menanam tanaman yang lokal. Akibatnya, tanaman lokal yang bukan transgenik akan menjadi langka. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya penurunan plasma nutfah atau keanekaragaman gen. Dampak terhadap kesehatan. Tanaman transgenik atau organisme transgenik terdapat kombinasi gen baru yang jika dikonsumsi oleh manusia dikhawatirkan dapat memicu munculnya penyakit pada beberapa orang yang sensitif terhadap zat yang dihasilkan oleh organisme transgenik. Dampak terhadap sosial dan ekonomi. Seseorang yang memiliki modal dapat mengembangkan pertanian transgenik yang dapat meningkatkan hasil panen menjadi sangat berlimpah dengan kualitas sangat baik.
Tindakan ini tentunya dapat membuat petani tradisional kalah bersaing dalam pemasaran, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi tanaman tradisional. Jika masalah ini terus berlanjut, maka akan menimbulkan kesenjangan perekonomian yang semakin besar. Begitu pula dengan negara yang sudah maju dalam mengembangkan organisme transgenik, memasarkan produknya dalam perdagangan internasional dapat membuat produk negara berkembang akan kalah. Demikianlah materi dari bioteknologi. Semoga kalian tambah mengerti